Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka ngeruwangi ing sira, ngeruwangi ing sira ilaman angin sapa wong sahibaka kang ngeruwangi sapa man ing sira wa huwa khali utawi man bi aibika kelawan cacat sira iku alimun ngudaneni walaisalan ora ono apa zalika mengkono-mengkono man illa maulaka angin iku bendoro niro al karima kang mulya. Yang namanya sahabat sejati yaitu tetap mau bersahabat setelah dia mengetahui benar-benar kejelekan dan aibmu, dan tidak ada seperti itu kecuali hanya Tuhanmu yang maha mulia. Ketika kita mempunyai sahabat, sahabat katakanlah sahabat karib, paling dekat wis, saking karibnya setiap hari itu selalu ketemu dan bermain bersama. Ketika kita mengetahui aib bahwasannya sahabat kita itu ternyata sifatnya itu jelek, ada sifat-sifat jelek di dalam hatinya ataupun perilakunya. Apa yang biasa manusia umum lakukan? Itu mayoritas menjauhi. Ketika bersahabat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah lama bersahabat, tiba-tiba tahu bahwasanya sahabat kita itu ternyata sisi jeleknya itu banyak. Selama kita menggunakan kesadaran akal atau pemikiran dari sisi manusia, apakah kita terus berteman dengan dia? Tentunya tidak. Nah, ini fakta umum yang terjadi. Manusia itu cenderung memilih bagusnya aja, enaknya aja. Kalau yang tidak enak, tidak mau. Itu umumnya. Jangankan sama sahabat, sama saudara kandung sendiri. Kalau saudara kita itu sifatnya itu kayak anak kecil,
terus kadang itu pembicaraannya itu selalu kasar, pasti kita tidak suka dan kita akan menjauhi dia, kan itu. Nah, itu fakta itu, bahwasannya kalau kita menggunakan, masih mengakui kesadaran, adanya kesadaran manusia ini, sampai kapanpun kita tidak akan bisa terlepas dari hal-hal seperti itu. Akan tetapi Allah hidup yang ada dalam diri kita, walaupun kita bermaksiat, walaupun kita sering melalaikan dia, walaupun kita selalu mengecewakan dia, dia selalu setia, bersahabat dengan kita. Itulah hidup yang ada dalam diri kita, dalam setiap hembusan nafas, selalu setia, mendampingi beserta kita dalam keadaan walaupun kita berbuat yang tidak diridhoi, tidak disenangi oleh Allah, akan tetapi Allah terus bersabar. Dialah ya sabur, dialah zat yang maha sabar. Ketika hati kita lalai darinya, dia tetap menunggu, membuka pintu kembali kepadanya. Fikir angen-angenen piye njajal pangeran itu kurang koyo apa, pingin ngrungu, pingin mendengar, didengarkan, pingin makan, disuapin, pingin mandi, dimandiin. Bisa jasad ini bergerak mandi sendiri? Tidak bisa. Hidup di dalam diri manusia inilah yang melayani setiap detik dan saat. Akan tetapi kesadaran hati kita seringkali melalaikannya, seringkali mengabaikan kebaikannya, seringkali mengingkari kasih sayangnya di setiap detik dan saat. Coba angan-angan, coba diangan-angan, zolimkah diri kita selama ini? Apakah sudah baikkah diri kita ini di hadapan Allah? Sedangkan Allah tanpa batas dan waktu, tanpa membatasi kesabarannya, selalu meladeni jasad ini, merawat jasad ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang. Dia menjaga setiap malam. Ketika kita tidur, banyak hewan-hewan di sekitar kita, akan tetapi kita dijaga oleh Allah. Seandainya Allah tidak menjaga, tikus pun akan makan kaki kita walaupun kita tidur. Ya, kucing untune landep sampean turu di cepokoti sikile ate lapo, lek Gusti Allah paring izin turu dijogo ning Allah. Masya Allah. Mana kerinduan kita yang selama ini Allah sudah berbuat seperti itu terhadap manusia. Akan tetapi sedikit sekali manusia yang bisa bersyukur, bisa memahami tentang rahasia
rahasia. Sebetulnya bukan rahasia, sudah nyata. Setiap detik dan saat Allah selalu meladeni makhluknya, mencukupi makhluknya, menjaga makhluknya, menyayangi makhluknya. Ya Allah, coba lembutkan hati kita. Angan-angan setiap detik dan waktu, pernahkah kita mensyukuri setiap nafas masuk dan keluar? Orang yang susah bernafas itu diasap di rumah sakit, itu setiap tabung berharga, Pak. Satu tangki habis itu sudah ratusan ribu, bahkan jutaan harganya. Berapa jam, berapa tahun kita Allah memasukkan nafas, mengeluarkan nafas dengan teratur sesuai dengan kebutuhan jantung, paru-paru, mata, otot, saraf-saraf kita yang membutuhkan oksigen. Begitu telitinya Allah membagi semua oksigen di dalam masing-masing komponen dalam tubuh manusia, seperti protein, mineral, ini berjalan di dalam badan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Rambut kepala sama rambut alis, ini protein konsumsi yang diberikan Allah, ini ada takarannya sendiri-sendiri. Protein untuk rambut kepala agak banyak, yang alis sedikit, dibatasi oleh Allah. Kalau tidak dibatasi, panjang Pak alisnya. Ini kan 3 bulan sekali kita ke salon alis, potong alis. Belum lagi rambut-rambut yang lain. Rambutnya tangan ini, di setiap tangan ini ada rambut. Seandainya Allah tidak membatasi pertumbuhan rambut yang ada di kulit kita, opo bedane gundurwo karo sampean? Karena bedane ya. Loh, hal-hal yang seperti ini tidak pernah dipikir. Sing dipikir duit, rezeki, rezeki sing rupane duit. Sedangkan rezeki yang berupa penataan pertumbuhan rambut itu tidak pernah disyukuri oleh Allah. Makanya Allah bersabda, Allah mengatakan di dalam satu ayat, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Apa uripe kok soro? Niku kuncine, orang oleh nyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Kuping kayak ngrungu 24 jam. Ayo umpama ditempo 5 menit krungu, 5 menit budek, 5 menit krungu, 5 menit budek. Coro Pak, tepak pitungan 5 menit tepak budek gak krungu. Nikmat Allah yang seperti itu, tidak ada satu manusia pun yang bisa membeli kenikmatan seperti itu. Burung rambut nisor ya,
piye nyajalek kaya rambut dhuwur. Nah, 3 wulan sepisan oyo diwringin ya. Tuwa metu. Ya. Ngasih celonoan morning sor. Niki sampeyan kenal. Begitu lembutnya kasih sayang Allah sampai manusia ini tidak dapat melihat kasih sayang Allah. Sungguh terlalu manusia ini. Makanya di dalam satu ayat al-asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Fal asri demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang besar, tidak dapat melihat beraneka ragam kenikmatan kasih sayang Allah tiap detik dan saat. Ini loh Pak, akhirnya gak tahu syukur, uripe kurang tok, ono takdir sing gak cocok muring-muring terus. Allah tidak pernah menganggap baik kepada Allah. Nek pacaane kaya wis apik. Surbanan. Urbane regane 2,5 juta ya. Minyak wangine 1,750.000. Tapi tidak pernah semua itu, tidak pernah dia rasakan bahwasanya semua adalah nikmat yang agung dari Allah. Tidak pernah berterima kasih, bibirnya hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya tidak pernah mengucapkan terima kasih, tidak pernah bisa merasakan beraneka ragam kenikmatan Allah yang telah diberikan. Mek lambi ini dok sebatas lesan saja alhamdulillah, tapi hatinya tidak mampu, tidak bisa melihat nikmat yang agung dari Allah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang tidak rugi. Dia selalu menyatakan, dia selalu merasakan di setiap detik hembusan nafasnya, setiap detik detak jantungnya, merasakan kehadiran Allah di setiap detik dan waktu. Oleh karena itu para ahli syuhud, yaitu orang-orang yang beriman, selalu bersyukur dalam setiap detik kehidupannya. Makanya uripe ku adem ayem, tentrem, gak pernah ada yang dipermasalahkan di dunia ini. Karena semuanya dipandang, memandang satu pandangan, yaitu semuanya adalah Allah yang beraktivitas keseluruhan di dunia ini. Inilah makanya Ibni Athaillah mengibaratkan sahabat sejati sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita tidak pernah mengakuinya, tidak pernah merasakan kehadirannya di setiap detik kehidupan ini. Inilah yang membuat kehidupan manusia mayoritas stres, bingung, gundah, dan lain sebagainya. Gak pernah mau bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Coba gunakan rasa hati yang dalam, merasakan seandainya nafas ini
mulai detik ini tidak masuk lagi ke dalam tubuh ini, apa jadinya? Mati. Jasad ini tidak akan berfungsi lagi. Coba kalau detik ini telinga kita ditulikan oleh Allah, sekarang juga detik ini, apa yang perlu kita dengarkan dari kajian ini? Tidak bisa mendengar. Akhirnya ya tidak dapat ilmu, tidak dapat pemahaman. Oleh karena itu, dengan pengkajian kitab Al-Hikam ini, semoga ke depannya hati kita, semua jamaah yang hadir maupun yang ada di menyaksikan lewat YouTube, semoga ke depannya tambah dibuka hatinya agar bisa melihat keindahan, kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga hatinya akan tertuntun kepada cahaya yang terang, yaitu cahaya ilahiyah, cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itulah sejatinya sahabat. Tidak pernah meskipun kita itu berbuat maksiat, yang kelihatan maksiat menurut Allah, hati kita melalaikan Allah, Allah juga tidak apa, masih sabar, gak jengkel Allah. Sik diopeni, ambekan sik dilebokno, sik diaktifno, jantung sik diaktifno. Si sampai nangen-nangen terus hal itu, bawa terus dimanapun kita berada. Ingat itu, bahwasanya setiap detik kehidupan ini adalah Allah. Sadari itu, maka hati kita dan kehidupan ini akan terasa damai, indah, tentram, dan sejahtera. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari para jamaah yang hadir, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah tentang mimpi nih, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mimpi apa ya? Tadi malam saya pulang jam 3, terus tidur. Nenek saya yang udah meninggal itu memanggil saya. Nenek saya. Nenek, oh nenek. Iya, yang udah meninggal. Duduk di kursi menghadap ke timur. Iya. Lalu saya disuruh menghadap seperti orang sungkem gitu, Gus. Oh iya. Kalau saya nilai itu, menurut saya nenek itu kalau perilaku saya itu dinilai kemungkinan, Gus. Ya ada kata-kata nenek ini yang membuat saya merinding atau takut itu. Langsung pertanyaannya, apakah nenek mengajak saya untuk meninggalkan dunia? Perkataan neneknya dalam mimpi apa? Pesan-pesannya. Ngomong yuk, Bu Jajan. Enggak, cuma apa? Dia melihat perilaku saya itu berubah seperti biasanya ke
kesana kesini. Oh, sing biasae nakal, Ya. saiki male rada ndak pati nakal ya nek. Beban masjid Ndak ada yang ndak sing diomong no. ada Gus. Ah iya. Yang kedua, nenek saya berkata, dan saya minta penjelasan maksud dan tujuan kata-kata belajar mati sak jerone urip. Niku kata-katae. Kula mboten paham niki. Mati sak jerone urip. Nggih. Wis. Sekian dasarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Ya jajane situ pertanyaan kita. Ya. Pertanyaannya, bermimpi bertemu dengan neneknya. Neneknya duduk terus dikongkon sungkem ya kan? Oh, disuruh sungkem sama neneknya. Kemudian neneknya memberi wejangan. Nah, cara bahasa dibahasakan itu, nak, kamu belajarlah mati di dalam hidup. Mati sak jeroning urip, ngono. Apa maksud dari pesan-pesan neneknya itu? Oh, berarti iki warid sing yang menyerupai neneknya, dan warid itu dari Allah yang memberi pesan atau pembelajaran, belajarlah mati sak jeroning urip. Nah, maksudnya belajar mati sak jeroning urip. Faktanya pada umumnya manusia itu kan merasa hidup, kan kenyataannya kan hidup, bisa berjalan, mendengarkan itu. Nah, itu matikan keakuan manusianya, itu matikan. Maksudnya jangan akui itu milik manusia, matikan keakuan itu. Akukan bahwasanya semua kembalikan kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prosesnya seperti ini jelasnya. Sekarang gini, sering kita bahas, tapi tidak apa-apa, kita ulang-ulangi lagi, tidak apa-apa, demi agar lebih paham lagi. Kenapa neneknya kok berwasiat di dalam mimpi suruh mati di dalam hidup? Ini faktanya, rambut ini buatan siapa? Allah. Nah, itu. Terus hidung, telinga, semua organ tubuh buatan Allah. Berarti milik Allah. Tidak. Tapi kebanyakan manusia itu mengakui bahwasannya ini adalah miliknya. Kapan? Gawe. Nah, apa dasar dari manusia itu mengakui bahwasannya sekujur tubuh ini miliknya dan hidup ini adalah hidupnya? Apa dasarnya? Dari mana dasarnya? Kok mengakui bahwasanya ini miliknya? Padahal satu rambut aja dia ditanya, kapan kamu membuat rambut? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjawab. Nah, berarti manusia ini aslinya mati Cak-San. Gitu deh. Mati.
ketika manusia itu memahami bahwasanya dirinya tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa, maka secara otomatis semuanya ini adalah milik hidup, milik Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Inilah yang dimaksud mati sak jeroning urip. Dapat dipaham? Nah, berarti sampean kudu belajar ilmu tauhid hakikat menuju ma'rifat. Nek kepingin mati keaguan menungsoni. Nah, iku warid. Warid ini dihasilkan dari praktek ilmu yang sudah diberikan guru, terus dipraktekkan. Kemudian ketika kita sudah bersungguh-sungguh mempraktekkan, maka warid itu datang dan memberi motivasi kepada hati kita agar bertambah semangat mendekatkan hati ini kepada Allah. Lu maksudnya jasan, maksudnya mboke bayan niku mau. Nah, dadi mboke sampean iku ngarepno sampean iku dadi kekasih Gusti Allah. Berarti mboke sampean dudu wong sembarangan. Ya, wong ngerti dan pun enten malih. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ayo kamerai aktif no, sing berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan dari salah satu jamaah live. Ulan suro niku terose ulan waktu zamannya Rasulullah, itu katanya ulan duka bagi semua umat Islam. Ulan suro, bulan duka. Bulan duka katanya seperti itu. Berduka kan? Iya, berduka. Oh, iya. Terus yang kedua, ulan suro terus yang Jawa niku adalah ulan keramat, Ya, sakral. Identik dengan ngubah keris, ngubah dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya, nopo manfaat sebenarnya sih di bulan suro bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Dan khususnya umat muslim. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari jamaah live, bagaimana sih sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam bulan Syuro ini? Kok dalam berbagai pandangan itu dalam sisi Islam katanya bulan berduka, tapi dalam sisi orang Jawa bulan Syuro ini bulan keramat. Itu maksudnya bagaimana? Terus garis besarnya itu bagaimana dan yang harus kita lakukan dalam bulan Syuro ini seperti apa? Intinya pertanyaannya seperti itu yang saya tangkap tadi. Ini berduka itu bagi orang-orang yang masih duduk di makom am, pandangan orang-orang awam. Karena apa? Karena Allah itu Rahman Rahim, Maha kasih sayang terhadap semua makhluknya. Nah, kalau makhluk itu merasa berduka, berarti habislah kasih sayang Allah dari dalam hatinya. Jadi intinya
Ya tidak apa-apa saudara-saudara kita yang masih memahami bahwasanya bulan Asyura ini bulan duka, tidak salah juga, karena sisi pandangannya masih sebatas lahiriah. Tapi dalam sisi Jawa juga seperti itu, menganggap bahwasannya bulan Syuro ini bulan sakral. Ya tidak salah juga, karena pandangannya memang ada di situ. Terus untuk mengambil jalan tengah dari berbagai sudut pandang ini bagaimana? Gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi atau menghadapkan hatinya selalu kepada Allah. Itu intinya. Tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, supaya hatinya terus mengingat Allah, mengingat Tuhan dalam setiap detik kehidupan, diberikan nafas, diberikan penglihatan mata, selalu temui Tuhan, berterima kasihlah setiap nikmat apapun yang diberikan oleh Tuhan, renungi itu. Jadi intinya di bulan Syuro ini sebetulnya dalam sisi Jawa itu ditradisikan ngumbah keris. Ngumbah keris. Keris itu sebetulnya adalah gambaran hati. Makanya sudah saya jelaskan dalam video dulu, itu pernah saya jabarkan, saya jelaskan apa sih makna dari keris itu. Keris itu sebetulnya adalah rasa hati. Hati ini loh harus dipupuk, dituntun, dibimbing, dibiasakan, dilatih untuk mengikuti alur ketuhanan. Makanya dalam simbol keris itu saya dulu pernah didatangi, entah itu benar apa enggak, tapi yang saya alami seperti itu. Saya didatangi orang tua, rambutnya ini ada kuncungnya di atas ini, terus pakaiannya itu seperti orang ihram. Beliaunya itu tua sekali. Kemudian beliau itu ngomong sama saya, bahasa Indonesianya itu seperti ini, nak, keris itu sebetulnya adalah wujud pesan-pesanku kepada anak cucuku. Nah, ujungnya keris itu kenapa kok tak buat lincip? Itu merupakan isyarat atau simbol bahwasanya kamu kalau menjadi manusia, jadi manusia itu yang tunggal rasa hatimu terhadap Tuhanmu. Rasamu harus menuju rasa yang tunggal kepada Tuhan. Lengkuk keris, luk katanya kalau orang Jawa itu menggambarkan lika-liku kehidupan ini. Bahasanya semua ini makhluk ini tidak ada yang sempurna. Kita jalani saja seperti air mengalir. Jika kita baik kepada tetangga yang kiri, yang kanan harus kita kasih sayang. Semuanya kita sayangi, kita kasih. Dalam meniti kehidupan, bawalah sifat-sifat itu, tanamkan sifat-sifat itu di dalam hatimu. Itu maksudnya gambaran-gambaran, simbol-simbol filosofi yang ada pada keris.
Kata siapa? Kata orang tua yang datang sama saya, resi. Itu kalau saya bilang itu seorang resi. Saya terlihat itu seperti bayang-bayang di dalam kaca yang bening. Itu saya lihatnya seperti itu. Jelas tapi samar juga, tapi jelas tapi agak samar juga, itu loh. Makanya saya tidak berani bilang apalagi benar apa enggak. Itu saya tidak berani membenarkan, gitu loh. Tapi intinya saya dapat pelajaran di situ. Saya dapat wejangan dari situ, gitu. Kenapa keris itu ada pamor bunga? Kamu kalau menjadi manusia harus banyak membuat hati orang lain bahagia. Banyak-banyaklah membahagiakan orang lain. Itu pamor, maksud pamor bunga yang ada dalam keris. Ada gambar naga, itu melambangkan keamanan dan kejayaan. Keamanan dan kewibawaan naga itu. Jadi kamu kalau hidup di masyarakat, jadilah orang yang bisa menjaga kewibawaanmu, kewibawaan keluargamu, dan kewibawaan masyarakat. Dan menjaga keamanan, kelestarian lingkungan dalam bermasyarakat. Pamor emas, warna emas itu menyimbolkan kejayaan dan kedermawanan. Jika kamu sudah diberikan rezeki oleh Allah, oleh Tuhan, maka berbagilah apa yang kamu punya, rezeki yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Ada tetangga kurang makan, kita punya, kita kasih. Ada tetangga bongkar rumah, biayanya kurang atau enggak kurang, intinya kalau bongkar rumah itu pasti butuh biaya banyak, ya kita bantu semampunya selama kita punya. Kalau kita tidak punya uang, tidak ada yang kita berikan, ya kita berikan tenaga kita untuk membantu tangga kita, tahu pemikiran dan lain sebagainya. Inilah simbol dari pamor emas yang ada dalam keris. Jadi intinya bulan Syuro ini kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah. Kita sucikan hati kita. Makanya salah satu guru saya dulu itu ada yang pernah bilang, saya ingat, hatinya orang-orang soleh kalau pada waktu bulan Syuro ini seperti rokok yang tidak ada isinya, katanya itu. Itu masih ingat saya, itu kata-kata guru saya dulu. Artinya kosongkan hati ini. Orang-orang soleh itu berbondong-bondong membersihkan hati, mengosongkan hati dari selain Allah. Gitu loh. Jadi hatinya digunakan terus-menerus mendekat pada Allah dan merubah sifat-sifat jelek yang ada dalam diri, dirubah. Membersihkan selain keyakinan-keyakinan selain Allah, selain Tuhan. Jadi hati ini digunakan untuk terus-menerus berkholwat, tirakat, ngeningno cipta, madhepno rasa maring Gusti. Niku intine wulan Syuro niki. Jadi filosofi ngumbah keris itu sing dikumbah itu ojo keris tok. Atine kumbahan sangga sifat-sifat angkara murka ben atine suci bisa madhep balik maring Pangeran Kang Maha Suci. Ngoten maksude.
Lek keris tok sing dikumbah, atine gak dikumbah, ya tetap saja ndak ada perubahan dalam kehidupannya. Tetap aja. Itu loh maksudnya yang harus kita lakukan. Berarti dari cerita-cerita yang sudah saya ceritakan tadi, dari berbagai pengalaman dan wejangan-wejangan dari guru, kesimpulan yang harus yang dapat kita petik dari bulan Syuro ini, perbanyaklah mengingat Tuhan. Bersihkanlah hati kita dari sifat-sifat congkak, sombong, takabur, pamer, dendam, permusuhan, dan lain sebagainya. Hilangkan itu semua. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jadikan hati kita rumah Allah, Baitullah, tempat yang selalu memandang Allah di setiap detik dan saat. Maka dengan cara seperti itulah, maka keberkahan pada bulan Syuro ini akan bisa kita rasakan. Kalau memang ngumbah keris tok ngono ya pancet ae. Syuro sing tahun wingi karo sing tahun iki ya pancet, nggak ada perubahan. Kerisnya ya pancet ngono iku. Wonge pancet gak ada perubahan. Nah, makanya zaman dulu itu seperti Pak Bung Karno itu kerisnya itu katanya, saya tidak tahu sendiri, wong tidak menangi ya, itu kerisnya Nogososro katanya. Kalau orang Jawa itu paham Nogososro itu keris, yaitu tadi ada pamor bunga di situ, ada naga, ada pamor emas juga, ada lengguknya, ujungnya kerisnya juga lincip. Apa yang sudah saya jelaskan tadi dari pengalaman saya, yaitu intinya bahwasanya tidak sembarangan orang yang membawa keris Nogososro. Itu adalah simbol dari persifatan, dari perilaku hati seseorang. Sebetulnya seperti itu. Sekarang enggak. Bakul tempe kelakuannya itu enggak menunjukkan kedekatan kepada Tuhan, tidak menuju perbaikan. Kerisnya yang dibawa Nogososro, ya nggak pantas, tidak sinkron sama hatinya. Orang-orang yang membawa keris Nogososro zaman dulu itu, hatinya itu penuh dengan kasih sayang, berwibawa, suka menolong sesama, suka membantu, selalu membuat kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan buat orang lain. Itu yang pantas memegang keris Nogososro. Kalau sekarang kan sudah amburadul ya, tidak jadi pamor lagi. Tuh di situ. Jadi intinya dalam bulan Syuro ini terus dan meneruslah dekatkan hati kita kepada Allah dengan cara berzikir isiril asron, sadari semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Percuma kita berbuat apa-apa di dunia ini yang sekiranya tidak menciptakan manfaat yang baik dalam kehidupan ini, percuma. Maka fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, saling membantu, saling gotong royong, saling kasih dan sayang kepada sesama makhluk Allah. Inilah yang perlu dibangun dalam bulan Syuro ini. Kiranya ini jawaban yang dapat saya berikan bagi saudara kita yang menyaksikan live dari kajian malam ini. Ada lagi? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sampun, langsung untuk pertanyaan surat. Mander sing macet tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan pertama, bagaimana membuang Al-Quran yang sudah rusak, dibuang di tempat sampah, apa dibakar? Yang baik itu dibakar, kemudian abunya ditanam di dalam tanah atau dibuang di sungai yang besar, jangan sungai yang tidak ada airnya, sungai yang ada airnya. Kembali kepada alam lagi. Pokoknya sekiranya kita menghilangkan huruf-huruf yang tertulis dalam Al-Quran, dibakar atau dimasukkan sumur abunya, ataupun dipendam di dalam tanah, atau dibuang di sungai. Itu yang pengalaman yang sudah saya lakukan dulu. Itu cara ngereksoni Al-Quran. Soalnya huruf hijaiyah itu huruf dari bagian dari Al-Quran. Kalau ada di sampah terus kena injak-injak, ini suatu perbuatan yang tidak memuliakan ilmu. Makanya kita harus bisa menyiasati bagaimana agar tulisan-tulisan itu tidak sampai terinjak-injak, sampai campur kotoran dan lain sebagainya. Dalam hukum syariat sebaiknya dibakar, kemudian abunya ditanam atau taruh dalam sumur atau dibuang di sungai. Itu jawabannya. Pertanyaan yang kedua, maksiat apa yang paling kecil dan maksiat apa yang paling besar? Atau saya lewat di jalan raya kelihatan orang mandi, apa itu maksiat? Oh, ketok wong adus liwat pinggir kali. Ya, ada beberapa sisi ya, ana sing ngarani rezeki, ana sing ngarani apa gangguan, ana sing ngarani maksiat. Tapi dari berbagai sisi. Ya tergantung dari sisi mana kita memandang. Kalau dalam sisi syariat, kalau kita hanya ketok liwat terus nulis kok katok terus gak diwasno maneh, iku gak apa-apa. Tapi lek ketok wong adus tambah digawono keker, iki beda lagi. Ini apa sih delok wong adus, wong belung kulit ngono padha kulit tok belung. Ya itulah nafsu ya, peranan nafsu yang ngejake seneng nyawang zahir. Ngono pemane sing anu niku ya seksi putih ngono. Seneng-senengane golongane anu. Oleh keker yang iso sak senti ngono ngarepe moto ngono ya. Dadi ketok aupat di ngono. Wewe gombel. Ya, maksiat kecil dalam hukum syariat, maksiat kecil ya kaya iku mau wasno wong wedok kelawan syahwat. Itu maksiat kecil. Maksiat besar ya kaya duraka nang wong tuwane. Duraka ning Allah, itu maksiat yang besar. Kalau dalam sisi hakikat tidak ada maksiat besar atau kecil, intinya maksiat itu berpalingnya hati dari Allah. Itulah maksiat menurut sisi hakikiah. Ati gak eling pangeran, ini maksiat dalam hukum hakikat. Dasarnya apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Tuhan. Dan makna penghambaan atau itu berbagai sudut pandang juga. Dari sisi hakikat itu maknanya menghadap Allah. Kalau dalam sisi syariat beribadah seperti sholat,
zakat, haji dan lain sebagainya itu dalam sisi syariat, ya nggak salah juga. Kalau dalam sisi hakikat, menghadapnya hati. Hati kalau tidak menghadap ini maksiat. Nah, kalau hati ini mengingat Allah, ini namanya taat. Nah, mengingat itu syaratnya harus ketemu dulu, makanya harus ma'rifat dulu. Dasarnya apa? Awaludin ma'rifatullah. Rasulullah mengatakan awal orang beragama itu harus ma'rifat dulu sama Allah. Ini dasar dari kenapa sebelum bisa ingat Allah itu harus ketemu dulu. Ya, karena syaratnya mengingat itu harus ketemu dulu, makrifat dulu, baru bisa mengingat, gitu loh. Nah, itu jawabannya dari maksiat kecil atau besar dalam sisi hakikat itu tidak ada. Pokoknya intinya hati lalai dari memandang Allah itu maksiat dalam hukum hakikat. Kalau syariat yaitu tidak sholat itu maksiat, melihat wanita yang bukan muhrim syahwat itu maksiat. Nah, melihat auratnya wanita yang bukan muhrim itu maksiat dalam hukum syariat. Lalu dalam hukum hakikat yang dinamakan maksiat itu lalainya hati tidak memandang Allah, tidak ingat Allah, itu namanya maksiat dalam sisi hakikat. Nah, itu jawabannya yang dapat saya berikan. Ada lagi pertanyaan? Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil iman, min ahlil Islam, min ahlil ihsan, min ahli ilmi, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli zikrika ya Allah, min ahli istiqomah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.